Enak juga ya, sesekali diboncengin sama yang muda begini. Tante bisa aja. Wah, makasih ya. Pumpi pasti seneng dibantuin cowok ganteng. Maksudnya dibantuin tetangga. Kadang aku khawatir kamu gak sadar kalau lagi ditarik pelan-pelan. Tidur sayang, jangan main HP terus. Ini juga udah mau. Tapi masa iya sih tidur sebelum bilang sesuatu yang manis? Ya udah, bilang sekarang Gi. Tapi nanti dulu lah. Yang manis-manis enaknya ditaruh di akhir. Apaan sih sayang? Ya emang gitu kan? Sayang, aku tuh capek hari ini. Tapi begitu lihat muka kamu baring di sebelah, kayak lupa semuanya. Aduh, meleleh hati adek ini bang. Aku cuma pengen bilang sayang, kalau aku suka banget sama kamu. Aku gak bisa ngebayangin malam-malam kayak gini tanpa kamu di sebelah aku. Aku bakal nemenin kamu terus sayang. Di samping kamu sampai kapanpun. Tolong ya, jangan pernah berubah. Kalau berubah, paling makin sayang. Itu yang aku harapin sayang. Udah, tidur. Besok kan katanya kamu mau nyari kerja lagi. Siap bos. Bentar, coba kamu merem dulu. Apaan sih sayang? Udah, merem dulu aja. Udah nih, aku udah merem. I love you sayang. I love you too sayang. Pagi gak? Tante Lili, pagi juga. Kamu udah siap? Pumpi belum balik loh. Oh, iya. Saya ingat tante. Jadi bisa kan nemenin keliling bentar? Bisa Tan, bisa. Saya siap kok. Mau langsung sekarang? Iya, mumpung belum panas. Oh gitu. Arga. Ya udah. Woi kak, Pono, gua datang sesuai janji. Kemarin siang, lu bilang gua boleh main ke rumah Risa. Ingat kan? Itu siapa? Tante Lili, tetangga komplek. Dia janda. Bener. Kayaknya gua harus lebih sering main ke sini. Maaf Bu, saya Pono, omnya Arga. Iya, Nama Bu Lili cocok banget ya. Lembut, adem, kayak suara hujan pertama di musim kemarau. saya bukan musim, gak usah disamain. Iya, tapi beneran Bu, kalau saya bunga, ibu tuh mataharinya. Hangat tapi bikin meleleh. Jangan kebanyakan meleleh, nanti dehidrasi. Nggak apa-apa Bu, dehidrasi gara-gara jatuh cinta tuh boleh-boleh aja kan. Arga, dia emang begini orangnya. Ya nggak selalu sih. Oh iya tante, saya baru ingat. Tadi Risa sempat bilang pengen minta diantar ke minimarket. Terus, Tadi saya cuma iya aja, kirain bercanda. Tapi kayaknya serius, dia juga udah siapin tas dari tadi. jadi kamu gak bisa? Iya, maaf ya tante, tapi saya punya pengganti kok. Pono, bisa nemenin Tante Lili kan? Hah? Nemenin apaan? Tante Lili kehilangan kucing, namanya Pumpi. Dia mau keliling komplek nyari kucingnya itu yang belum ketemu. Wah, cocok. Saya suka kucing. Bahkan dulu pernah punya, walau akhirnya minggat. Tante pengennya sama kamu gak? Saya ngerti tante, tapi saya juga nggak bisa ninggalin Risa sendiri. Tenang aja, Pono bisa diandelin. Tante nggak usah khawatir. Pono ini orangnya baik loh. Bu Lili tenang aja. Saya ini serius kalau udah pegang misi. Apalagi misinya nemenin ibu. Misinya nyari kucing. Iya, tapi kan bareng ibu. Kucingnya bonus. Loh, rame amat ini pagi-pagi. Ngumpul apaan sih? Ini sayang, Tante Lili mau nyari kucing, tapi Pono yang mau nemenin. Oh,
Om Pono mau nemenin. Iya dong. Bagus deh, pas banget. Berarti bisa bantuin Teh Lili nyari kucing ya? Tentu aja bisa lah. Gampang itu. Tapi kan Arga udah janji mau bantuin. Iya, tapi Arga ada istrinya di sini. Emang gak malu jalan sama laki orang? Aku kan cuma minta bantuan, Riz. Udah, Teteh sama omnya aja. Om Pono gak sibuk kan? Nggak ada kata sibuk dong. Apalagi kalau nemenin Bu Lili. Tuh Teh, ini udah komposisi paling ideal. Om Pono jomblo, Teh Lili juga sendiri. Cocok buat kerja tim. Aku malas ribet. Justru Om Pono tuh gak ribet orangnya. Gak banyak maunya. Bener banget tuh. Saya tuh gampang dibahagiain. Apalagi kalau bareng Bu Lili. Lihat ibu senyum aja, hati saya udah kenyang. Senyum saya bukan buat dikonsumsi. Ayolah Teh, daripada nanti kucingnya makin jauh. Iya tante, lagian saya juga mau antar Risa ke minimarket. Anter. Oh iya, suamiku ini emang mau anterin aku ke minimarket. Soalnya kita punya jadwal belanja mingguan bareng. Biar tambah lengket. Oh, gitu. Iya, soalnya belanja berdua itu salah satu cara mempererat hubungan rumah tangga. Apalagi kalau sambil pegangan troli. Ya sayang? Bener itu. Saya juga kalau udah punya istri, pengennya belanja bareng. Tapi ya, sementara ini nyari kucing dulu juga nggak masalah. Sayang, kita bisa berangkat sekarang. Bisa dong sayang. Udah yuk Bu, kita gerak. Saya udah siap. Kucingnya pasti udah kangen sama ibu. Lain kali jangan janjian dulu deh, Kak. Kalau akhirnya nggak bisa. Iya, maaf ya tante. Gua jalan dulu ya. Semangat ya Om. Tuh, jandanya udah pergi. Iya, Ayo sayang, kita masuk aja. ayo sayang. Ini suasananya enak banget ya. Pagi-pagi udara adem, jalan bareng wanita kece. Kurang apa lagi coba? Kurang diem. Saya tuh kalau udah deket ibu susah diem. Kayak ada energi yang mendorong untuk ngomongin masa depan. Om Pono bisa diem nggak? Loh, emang saya kenapa? Gaya ngomongnya Om tuh. Kayak ngarep sesuatu yang nggak akan pernah kejadian. Ya siapa tahu kejadian. Cinta kan kadang datang dari ketidaknyamanan. Udahlah, saya mau pulang. Ya jangan pulang dong Bu. Loh, kok buru-buru? Baru juga mulai. Kucingnya aja belum kelihatan. Om Pono, tolong jangan ikuti saya. Atau saya bakal teriak kalau Om Pono mau apa-apain saya. Apa-apain gimana maksudnya? Orang cuma nyari kucing. Loh, udah balik om? Kok cepet banget? Baru jalan bentar. Gua disuruh pulang, Riz. Baru keliling dikit, Bu Lili udah nyuruh gua balik. Kok bisa gitu Om? Gua juga nggak tahu. Padahal niat gua udah baik, pengen bantu dia. Sabar ya Om. Ya udah masuk dulu, sarapan dulu om. Tadi Risa masak ayam goreng. Ayam goreng? Wah, ini yang gua tunggu-tunggu. Ayo deh sarapan. Om Pono aja yang sarapan. Kita udah kok Om. Ya udah kalau gitu, gua masuk ya. Iya Om. Sayang, kamu kenapa sih? Tumben baik sama Om Pono. Nawarin makan segala. Kasihan aja sama Om Pono. Baru jalan bentar sama Tante Lili, udah diusir. Iya sih, kasihan. Tapi ya udahlah. Paling nggak dia dapat sarapan yang nggak nolak dia.
Om, udah selesai makannya. Alhamdulillah, kenyang banget gua. Masakan lo emang juara, Riz. Makasih lo Om. Ya udah Om, katanya lo mau pulang. Hah? Siapa yang bilang? Lo tadi bilang katanya nggak bisa lama-lama. Kapan gua bilang gitu? Katanya lo mau anterin ibu ke pasar. Udah ayo, gue ikut sampai depan. Sayang, aku berangkat nyari kerja dulu ya. Tapi itu Om Pono masih kekenyangan sayang. Gak apa-apa dia mah. Ayo Om. Hati-hati sayang. Iya sayang. Buruan bawa motornya Om. Gak. Kapan gua bilang kalau mau anterin nyokap lo? Udah, lo gak usah banyak tanya. Tapi mau kemana dulu? Gua kan gak nganterin nyokap lo. Lama lo. Sini gua aja yang bawa motornya. Ayo naik. Pompi, rencana Mami gagal total. Kamu sih enak di rumah aja. Mami, udah capek-capek jalan, nggak taunya malah sama Om nggak jelas. Udah bau oli, so romantis pula. Lah, ini motor kenapa nih? Bensin habis kayaknya. Apa? Kok bisa? Ya bisa lah. Namanya juga dipakai. Lo ngajak keluar tapi nggak ngisi dulu. Lo kan tahu, gua nggak pegang duit. Ini tujuan kita mau kemana sih? Ya nyari kerja lah. Lo nggak denger tadi gua pamitan sama Risa nyari kerja? Gini caranya sih, lo nyiksa gua gak? Nggak usah lebay lo. Ini kasusnya sama kayak kemarin. Lo nyuruh gua datang ke rumah Risa, nggak taunya diajak muter juga. Nihil kan hasilnya. Sekarang juga gitu, nggak bilang-bilang, nggak taunya nyari kerja. Karena kalau gua bilang, lo pasti nolak. Ya iyalah, capek gak? Udah jauh, panas. Sekarang bensin habis. Lagian hasilnya juga belum ada. Namanya juga usaha. Lo pikir kerjaan datang sendiri? Lo juga nggak mikirin gua. Gua nggak bawa duit, lo juga enggak. Terus kita mau dorong motor ini kemana? Ya dorong aja dulu. Mau lo apain lagi? Sial bener nasib gua. Om, denger ya. Tadi pagi lo udah gua kasih sarapan. Terus, Motor yang lo bawa ini juga punya bokap gua. Lo mah nebeng doang sebenarnya. elah, lo gitu aja dibahas. Gua cuma ngingetin. Udah ayo dorong. Ya Allah, hamba ikhlas engkau ngasih cobaan ke Arga. Tapi tolong, hamba jangan dibawa-bawa dong. Om, buruan dorong.